media sosial menjadi pedang bermata dua bagi generasi Z, generasi sekarang. Ini sering dibahas sama Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa anak-anak generasi sekarang itu lemah mentalnya daripada kita, dan gue sebagai anak generasi tersebut gue setuju. Oke, kita bahas dari media sosial. Pengaruh media sosial kepada anak, gak cuma kepada anak generasi sekarang sih, cuma gue bakal menjadi fokusnya di sini adalah generasi Z, generasi anak 2000-an. Dan gue adalah anak generasi Z, gue adalah pelaku dari pengaruh media sosial tersebut. Oke, di awal gue bilang bahwa media sosial menjadi pedang bermata dua bagi anak generasi sekarang ini. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Positifnya adalah kita menjadi mudah untuk mencari role model, sangat mudah untuk mencari referensi, pengen jadi seperti apa kita di masa depan. Sangat mudah untuk mencari tutorial, menjadi seorang seperti siapa, menjadi seorang seperti siapa. Itu banyak di media sosial, mulai TikTok ada, YouTube ada, sangat mudah. Tapi itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa? Karena role model yang kita jadikan role model itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, dan kita terlalu ingin menjadi seperti mereka, tapi kita tidak mau melewati tahap-tahapnya. Itu ketika jujur gue pengen kayak Zawin. Dulu gue terobsesi pengen jadi Zawin, bukan pengen jadi Zawin, pengen jadi kayak Zawin, pengen jadi kayak Firsa Besari. Gue pengen jalan-jalan, gue pengen keluar pulau, keluar kota, keluar provinsi. Gue pengen tahu bahasa-bahasa mereka, gue pengen lebih tahu, pengen bisa berbincang bersama mereka, berbincang bersama orang yang luar Sunda, luar provinsi, ya itulah ya, yang di luar dari kebiasaan gue pengen tahu mereka, gue pengen tahu kebiasaan mereka, gue pengen tahu pola pikir mereka seperti apa. Tapi orang tua gue dan orang tua Zawin berbeda tentunya, dan kondisi keuangan kami dengan kondisi keuangan Zawin juga berbeda, dan usia saya dengan Zawin itu berbeda. Sehingga dulu waktu kelas 12 dan setelah lulus itu gue pengen kayak Zawin, gimana caranya. Gue pengen jalan-jalan, gue beli tenda, gue beli apa segala macam yang akhirnya sampai sekarang tidak terpakai. Tapi nggak yang terpakai banget, nggak yang terjadwal hari ini kemana, hari itu kemana, enggak. Ya kalau pengen aja, nah kan jadinya kalau pengen aja. Dan itu yang membuat generasi kami kadang jadinya stres. Bukan stres juga sih, kok dia bisa, kok gua enggak, kok dia tercapai, kok gua enggak. Itu yang membuat kita kadang sakit hati. Kita terlalu melihat ke atas tapi tidak mau melihat tahap-tahapnya, tidak mau menjalani tahap-tahapnya. Dan negatifnya, selain bokep ya selain bokep, kita itu terlalu ini sih menurut gua, terlalu terlalu mengikuti arus. Yang lagi tren apa kita ikutin secara mentah-mentah, dan kita terima juga secara mentah-mentah. Kita ikutin secara mentah-mentah, nggak diasah dulu, nggak di filter dulu di otak. Ya udah kita ikutin aja, ya udah ini banyak yang ngikutin, oke ini benar, oke ini banyak yang ngelakuin, oke ini benar. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Kalau kita lihat sekarang lagi musimnya FWB, beberapa bulan kemarin sih, FWB itu Friends with Benefit.
setelah gue tahu setelah gue cari tahu, ternyata friends with benefit ini adalah temenan, nggak ada hubungan, tapi berhubungan fisik, berhubungan biologis. Gila menurut gue. Wow, ternyata ini FWB, ternyata ini. Ada yang mengatakan teman tapi mesra. Enggak lah, ini beda. Tapi kita itu nggak saling suka, nggak saling sayang, tapi kita berhubungan aja, benefit. Gua kira benefit tuh kita saling menguntungkan tuh kayak, oh kita temenan yang sefrekuensi, yang nggak toksik, yang lu punya apa, gue punya apa, kita saling bagi. Karena lu nggak punya yang di gue, karena gue nggak punya apa yang lu punya, jadi kita temenan untuk saling kongsi, kita saling kasih keuntungan. Ternyata enggak, keuntungannya adalah hubungan biologis ngentot. Itu benefitnya itu. Hah, menurut gua. Dan ini banyak digembor-gemborkan dan banyak diterima dan banyak yang ngelakuin juga pada akhirnya. Wow, kata gua, ini sebegitu ininya ya, sebegitu dahsyatnya hal negatif yang bisa disebarkan gitu. Jadi tapi gue rasa selain hal negatif yang bisa disebarkan, berarti hal positif juga bisa sedahsyat itu untuk disebarkan, bisa sedahsyat itu juga untuk memengaruhi untuk memengaruhi orang. Dan gue yakin itu kenapa gue bisa gue mau melakukan ini, gue bikin YouTube ini, karena gue melihat peluang di situ, karena gue melihat harapan di situ. Ada hal yang bisa gue lakuin yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen untuk dapat manfaatnya. Gue lihat di YouTube itu ada keanehan, ada orang yang membahas 18 plus, tapi yang bahas umur 16 tahun dan udah nggak virgin, udah nggak perawan. Wow, sebegitu murahnya keperawanan di zaman ini menurut gue. Waduh, woi, ini tuh banyak yang lakuin, tapi lu jangan menormalisasi. Itu tuh nggak baik. Secara moral aja itu nggak baik. Dan waduh, gue nggak mau bahas soal agamanya, tapi ini efeknya melebar gitu. Wow, kita bahas dari baru satu contoh loh, satu contoh FWB doang udah sebegitu dahsyatnya. Gue kira FWB tuh apa, temen-temenan, tapi ya bucin-bucin menjijikan lah ya, bucin-bucin alay gitu. Tapi enggak, wah, berhubungan, ternyata berhubungan ini. Waduh, sebegitu ininya ya, sebegitu gokilnya media sosial. Dan yang namanya tren juga begitu ini ya, begitu cepat naik dan begitu mudahnya diterima. Oke, kalau gak ada positif negatifnya gak apa-apa ya, kayak mungkin lagu atau dance atau mungkin sound. Kalau di TikTok ya, sound yang lagi rame apa, terus bikin videonya, itu asik-asik aja selama itu nggak membahayakan, nggak merugikan orang lain, dan nggak merugikan diri lo sendiri. Ingat bro, ini yang gue pengen bahas juga. Kadang kita itu gini, gak apa-apa dong kan nggak ngerugiin orang lain. Lu sering dengar kata-kata itu kan? Bro, itu menandakan bahwa lu nggak terlalu sayang sama diri lu sendiri. Padahal kan ada pertanyaan-pertanyaan nih, games kayak gitu. Sebutkan 3 orang yang paling lo sayang. Ini. Terus di akhir videonya ada tulisan kayak gini. Kok nggak ada nama lo di situ? Dan gue wow, iya juga ya, kata gue. Kok nggak ada nama gue di situ? Bro, gini ya.
teman-teman itu kan sekarang banyak yang ngeluh ini ngeluh itu tapi nggak nyari solusinya. Iya, karena nggak ada duitnya, kadang-kadang kayak gitu ya kan. Ini gue ada 3 kayak hierarki, bukan hierarki apa ya, triangle gitu. Ada uang, ada tenaga, ada waktu. Ada uang, ada tenaga, ada waktu. Kalau lu punya tenaga dan punya uang, lu bisa uh, lu bisa beli waktu ya. Kalau lu ada tenaga, ada waktu, lu bisa dapat uang. Kalau lu ada waktu, ada duit, lu bisa dapat tenaga. Ngerti nggak? Contoh deh, kalau lu mau mendapatkan uang pakai waktu, pakai tenaga, mau gak mau lu kerja. Ini tidak berlaku untuk bos-bos ya atau anak orang kaya yang kayaknya kaya banget. Ini gak berlaku untuk anda. Kalau lo mau uang, lo harus spend waktu, lo juga harus keluarin tenaga. Lo harus kerja. Mau berapapun gajinya, ya yang penting dapat uang dulu kan. Katanya itu tadi masalahnya, lo gak punya uang. Sekarang udah punya uang lo. Sekarang udah ada solusinya nih. Lo ada bisa ngeluarin tenaga, lo bisa ngeluarin uang. Ngeluarin waktu. Kalau lo pengen waktu, terkadang lo harus ngeluarin uang dan tentunya tenaga. Tenaga ini nggak bisa disisihkan juga. Contoh deh, apa sih yang bisa beli waktu? Pesawat. Kalau pakai mobil atau pakai kapal, mungkin dari Bandung ke Batam contohnya. Nah, ngerti kan? Nih ya. Kalau beli waktu, kalau pakai mobil ke Batam itu kan lama ya, harus kemana dulu pakai jalan tol. Kalau misalnya lu punya duit lebih, lu pakai pesawat kan? Pakai pesawat ke Batam dan cuma beberapa jam mungkin kalau di Indonesia ya. 2 sampai 3 jam kalau nggak salah. Itu contohnya. Terus kalau lo mau tenaga, lebih, lo ada uang, ada waktu. Lo kalau mau beli tenaga nih, ada uang, ada waktu. Apa sih, gimana caranya? Contohnya itu kayak um, lo nggak punya tenaga buat bikin rumah deh, bangun rumah. Mau nggak mau lo harus nyisihin waktu untuk bertemu dengan tukangnya, bernegosiasi dengan tukangnya untuk ngasih tahu kayak gini nih cara, kayak gini nih keinginan gue pengen rumah gue kayak gini, konsepnya kayak gini, warnanya catnya kayak gini, pakai bahan-bahannya pengen yang kayak gini, pengen segini, dan gue ada uang segini, jadiin rumah ya. Itu jasa jasa dan itu menurut gue selalu mendapatkan satu dan mengeluarkan dua, selama ini yang gue pahami, dan gue setuju akan hal itu. Jadi solusi dari setiap masalah, ya lo harus mau gak mau mengeluarkan dua untuk mendapatkan satu itu. Ketika lo krisis keuangan, ya lo kerja. Apakah lo mesti berhemat menurut gue bukan satu-satunya solusi ya, tapi lebih ke memanage uang. Ini buat makan, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, gitu. Kalau lo krisis tenaga, membutuhkan tenaga, ya lo mau gak mau harus ngeluarin uang, ngeluarin waktu. Kalau lo krisis waktu, mau gak mau lo harus punya uang untuk harus punya tenaga. Dan lagi-lagi semuanya ini bertumpuk kepada uang. Karena itu yang apa ya, tenaga waktu itu kan kita bisa ini ya, apalagi kalau masih muda, kita itu masih banyak waktu, masih banyak tenaga. Uang ini yang nggak punya. Tapi kalau misalnya udah tua, tenaga waktu itu kan agak mahal ya. Nah, makanya kita harus nyari uang dari kecil, dari sejak dini. Harus banyak uang dari sejak dini. Terus poinnya apa? Apa tadi gue ngomongin apa sih, lupa. Pokoknya itu deh. Masalahnya itu, intinya setiap masalah itu, kalau
Wah pasti kayak motivator banget gua. Ini yang gua pahami aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya teori lain silahkan, ini mah yang gua pahami aja dan mudah-mudahan bermanfaat. Selalu seperti itu. Ketika lo membutuhkan salah satu di antara ketiga ini, ya itu. Ketika salah satunya lo butuhkan, lo harus mengeluarkan dua di antara hal tersebut. Mudah-mudahan mumpung masih muda ya lo banyak-banyakin duit, karena tenaga dan waktu lo masih fresh, masih banyak juga, dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan sih gue, generasi kita makin maju lah pemikirannya, jangan terlalu ikutin tren gitu. Bukan jangan terlalu ikutin, tetapi lebih memilah tren mana yang perlu diikutin dan tren mana yang sebenarnya itu nggak apa-apa buat nggak diikutin. Atau mungkin lo bisa menciptakan tren. Gue seneng banget tuh kemarin stoikis menjadi tren, meskipun akhirnya gue diledekin karena mengikuti tren tersebut. Tapi itu juga baik sih menurut gue. Itu salah satu tren yang baik menurut gue. Terima kasih Ferry Irwandi. Terima kasih juga dari Corbuzier yang udah meng-up tentang stoikisme ini. Meskipun diledekin sama Orza sama Oza Rangkuti sama Sastra Silalahi. Tapi jadi asik sih menurut gue. Mudah-mudahan ada tren-tren yang seperti itu lagi deh. Mudah-mudahan ya lo ciptakan deh tren yang kayak gitu deh. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.